Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Baini Salidiawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perdagangan internasional. Di mana dalam materi ini saya akan membahas mengenai pengertian perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, dampak negatif perdagangan internasional, ciri-ciri perdagangan internasional, dan faktor yang mendorong perdagangan internasional. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antara negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara akan barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negara karena faktor-faktor tertentu. Yang kedua itu saya akan membahas mengenai manfaat perdagangan internasional. Di mana manfaat pertama yaitu terbentuknya hubungan persahabatan antara negara. Perdagangan antar negara pun bermanfaat untuk membentuk relasi persahabatan dengan negara-negara tersebut. Negara lainnya, apabila hubungan antar negara berjalan dengan baik, besar kemungkinan kerjasama keduanya akan berkembang ke banyak sektor dan tidak terbatas dalam perdagangan. Kerjasama itu bisa pula merambang bidang lainnya seperti budaya, politik, pendidikan, militer, maupun teknologi. Yang kedua itu menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Berlangsungnya perdagangan internasional akan membantu satu negara memiliki spesialisasi dalam suatu sektor ekonomi. Dalam artian, negara maupun penduduknya akan memiliki keahlian khusus yang berbeda dengan negara lainnya dalam menghasilkan produk, barang, dan jasa. Yang ketiga itu meningkatkan kemakmuran negara. Indikator kemakmuran sebuah negara bisa dilihat dari aktivitas pelaku ekonomi meliputi produsen, konsumen, dan pemerintah. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional akan membawa kemakmuran bagi setiap pelaku ekonomi tersebut. Para produsen akan mengalami kemakmuran jika bisa meningkatkan profit yang dimiliki dengan menggerak angka penjualan barang atau jasa ke berbagai negara dengan sedikit hambatan tarif ataupun non-tarif. Sedangkan bagi konsumen akan mengalami kemakmuran bila telah mampu meningkatkan utility dengan meningkatkan konsumsi tanpa terhalang kesulitan memperoleh barang atau jasa yang tidak diproduksi dalam negaranya. Pemerintah juga mendapat keuntungan jika melakukan perdagangan internasional karena sumber pemasukan devisa negara akan semakin meningkat apabila nilai ekspor semakin tinggi. Yang keempat, berkurangnya pengangguran. Apabila pasar perdagangan luar negeri semakin meluas, maka kegiatan produksi barang ataupun jasa di suatu negara juga akan semakin meningkat. Karena hal ini, kebutuhan akan tenaga kerja juga ikut meningkat di berbagai sektor. Jika hal itu terjadi, dengan sendirinya angka pengangguran juga semakin berkurang. Yang kelima itu transfer ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perdagangan internasional juga berperan sebagai alat mobilisasi iptek, terutama dari negara maju ke negara berkembang.
Perdagangan internasional akan memungkinkan suatu negara mengekspor barang yang berbasis kecanggihan teknologi seperti mesin dan alat-alat modern pada negara yang lebih membutuhkan. Dan yang terakhir itu menstabilkan harga. Perdagangan internasional secara tidak langsung juga bisa mengendalikan harga yang terdapat di pasar domestik suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional, kelangkaan barang yang mengakibatkan harga mahal bisa diatasi melalui impor untuk menambah stok di pasar domestik. Sebaliknya, apabila negara memiliki stok berlebihan yang menyebabkan harga barang menjadi murah, maka kegiatan ekspor bisa dilakukan untuk mengurangi barang. Yang ketiga itu dampak negatif. Di sini yang pertama, adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Kedua, adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing jadi gulung tikar. Adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju. Terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Ini terjadi karena masyarakat menjadi konsumtif. Timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. Adanya perdagangan internasional akan turut menimbulkan persaingan industri antara negara. Apabila industri di suatu negara memiliki kualitas produksi barang yang rendah dan harga yang relatif mahal dibandingkan dengan negara lainnya, maka negara tersebut akan mengalami penurunan jumlah permintaan. Ini karena konsumen cenderung mencari barang dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau. Dari sisi produksi barang, negara berkembang dan miskin memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap negara maju dalam faktor produksi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi. Sedangkan dari sisi konsumsi barang, pengembangan barang elektronik serta otomotif sampai saat ini makin dikuasai oleh negara maju. Akibatnya, negara miskin dan berkembang mayoritas masih sebagai konsumen saja. Keterbatasan modal juga sering kali jadi hambatan bagi industri-industri kecil untuk mengembangkan diri. Langkah pemerintah suatu negara untuk memenangkan persaingan di perdagangan internasional, yaitu persaingan tidak sehat, dengan membuat sejumlah kebijakan seperti dumping dan praktik tarif impor adalah tidak tepat. Strategi itu merusak esensi dari perdagangan internasional yang seharusnya didasarkan kepada prinsip persaingan usaha yang sehat. Dan yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari perdagangan internasional. Yang pertama, luas perdagangan internasional adalah seluruh dunia. Yang kedua, alat pembayaran perdagangan internasional adalah mata uang negara asing. Kualitas barang yang diperdagangkan memiliki standar internasional. Transaksi perdagangan internasional dapat dilakukan tanpa tatap muka. Hukum perdagangan internasional menggunakan hukum internasional. Dan yang terakhir itu dalam urusan impor biasa dikenakan pajak, bea cukai dan lain-lain. Dan materi yang terakhir itu faktor yang mendorong perdagangan internasional. Yang pertama itu perbedaan sumber daya alam, di mana setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam suatu negara yang tidak dimiliki oleh negara tersebut. Maka dibutuhkanlah perdagangan internasional. Misalnya contohnya itu negara Indonesia melakukan ekspor tekstil ke negara Jerman, sedangkan negara Jerman melakukan impor mobil ke negara Indonesia. Yang kedua itu perbedaan selera. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan selera konsumen. Misalnya, Indonesia memiliki apel khas Malang, tetapi karena masyarakat Indonesia juga menyukai apel Fuji, maka dilakukan impor apel.
Yang ketiga itu penghematan biaya produksi atau efisiensi. Suatu barang yang diproduksi dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya produksi dari barang tersebut. Dengan memiliki perdagangan internasional, memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya lebih luas lagi ke banyak negara. Keempat itu ada yang namanya perbedaan penguasaan teknologi. Negara yang menggunakan teknologi maju dalam proses produksinya akan menjual barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang menggunakan teknologi sederhana. Contohnya, Jepang mengekspor mobil ke Indonesia dengan harga yang lebih murah daripada jika Indonesia memproduksi mobil sendiri. Yang kelima itu yang terakhir, pemenuhan kebutuhan nasional. Suatu negara kadangkala tidak bisa memenuhi semua barang dan jasa yang dibutuhkan penduduknya, sehingga diambil langkah atau kebijakan impor barang dan jasa tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.